ucap syukur bahwa hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita ucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Dan kita mau nyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak akan berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari naikkan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Anugerah-Mu Tuhan buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari dengan segenap hati kita mau naikkan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang selamatkan kami Tuhan. Bahkan Kau limpahi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk pertolongan-Mu Tuhan Yesus, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Bapa kami yang baik, Kau Tuhan kami yang besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari Tuhan Yesus kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami hadir Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau bertata setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa Allah di dalam setiap puji-pujian dinaikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mungkin datang Tuhan Yesus ada yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan akan berikan kami kesembuhan. Kami datang suatu pergumulan, kami percaya Tuhan beri kami kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami tahu ada kekuatan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani Tuhan pada hari Tuhan Yesus, setiap puji-pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kan juga berdoa hamba-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan dari Pak Jarod, kami percaya bahwa firman-Mu itu menjadi kekuatan di setiap kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus jamah setiap hati, jamah setiap pikiran Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang memberi kekuatan di setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan hanya dalam satu nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Kami berdoa haleluya, amin. Amin. Setiap kita. Amin. Dan Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita karena Dia hidup dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari dengan sukacita kita akan pujian ini. Kau yang hidup di dalamku Tuhan, Kau menjadikanku lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami nyatakan bahwa Tuhan kami yang hebat. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari Yesus.
Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin saudara. Sungguh Dia besar, Allah yang tak tergoyahkan, tak terkalahkan. Haleluya. Situasi sekarang ini tidak menentu. Bahkan saya sendiri juga mengalami dalam pekerjaan, dalam keluarga. Dengan kekuatan manusia kita akan merasa khawatir, kita akan mungkin merasa cemas. Tapi ada satu ayat yang menyatakan dalam Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seringkali kita panik, kita pikir jauh panjang sampai ke depan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita untuk percaya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, yang saya cuma bilang, Tuhan saya percaya sungguh-sungguh hanya pada Engkau Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau Tuhan selalu baik, Tuhan menyertai aku Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita saudara. Amin. Mari pada hari ini kita mau naikkan syukur kita, penyembahan kita bagi Tuhan, Allah yang hidup di dalam setiap kita. Dia yang beri kekuatan dalam kehidupan kita. Kau yang hidup penuhiku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa jiwaku tenang Tuhan dalam naungan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
kejamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, membuka hati
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan bicara bagi setiap kami Tuhan melalui firman-Mu pada hari Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan di setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar kami bukan hanya menjadi pendengar dari firman-Mu Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk Pak Jarod Tujanarko Tuhan, melalui setiap firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk beritaan firman-Mu pada hari ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa walaupun saya berada di rumah dan merekam pesan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Dan saya harap kita sedang dalam suasana ibadah di rumah karena memang keadaan yang mengharuskan demikian. Yang pertama saya mau ucapkan turut simpati dan berduka cita terhadap keluarga besar MDC atau GKPB Bogor karena almarhum Bapak Gembala yaitu Bapak Fuksi sudah mendahului kita dipanggil Tuhan. Pak Fuksi punya arti tersendiri bagi saya. Paling tidak saya mengajak seseorang menulis buku bersama adalah Pak Fuksi. Setelah itu sekian tahun kemudian baru teman-teman pelayanan yang lain. Saya mengenal beliau sejak saya masih kuliah di IPB dan bersama-sama melayani di Bogor Presenter, melayani bersama di kampus, bersama juga Ibu yang sekarang tentunya juga saya ucapkan turut simpati, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya kehilangan sahabat yang saya berjumpa terakhir itu 13 Januari, waktu saya ke GKPB di Cirebon. Pak Fuksi melayani hari Minggu dan saya Seninnya seminar. Maka saya merasa cukup dihargai bahwa jadwalnya yang begitu padat, dia tidak segera balik, dia sengaja menunggu saya datang hari Senin itu. Setelah sempat sarapan bersama, berbincang-bincang, baru Pak Fuksi kembali ke Jakarta dan setahu saya setelah itu ke Eropa dan tidak pernah berjumpa kembali sampai saya mendapat kabar dari Dek Basuki yang juga sama-sama dari IPB bahwa Pak Fuksi masuk rumah sakit. Dan setelah itu kita tahu ceritanya. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan ikut bersimpati dan berduka cita. Tetapi saya juga percaya bahwa beliau sudah bersama dengan Tuhan. Tugasnya sudah selesai. Memang berbicara mengenai kematian, kehilangan. Berbicara mengenai kesusahan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan. Kenapa ya si A, si B mengalami hal ini, mengalami hal itu? Mungkin bukan soal dipanggil Tuhan, tapi mengalami malapetaka. Saya sendiri pernah mengalami, tentu tidak sehebat yang dialami teman yang lain atau keluarga di tempat ini. Tahun 2009 saya kebakaran dan rumah saya habis, tidak diasuransi. Harta kekayaan yang saya kumpulkan selama 13 tahun harus habis dalam beberapa jam saja dan tidak diasuransi. Saya pernah kehilangan ibu saya, bapak saya pernah kehilangan harta karena ditipu. Dan tentunya membawa pergumulan, kenapa ini terjadi? Kenapa? Persis seperti pergumulan Ayub juga ketika dia mengalami kehilangan 10 anaknya. Jadi Ayub punya anak 10, semuanya dipanggil Tuhan. Bukan oleh penyakit, tapi oleh kebakaran yang menimpa rumahnya roboh dan semua anaknya meninggal. Bahkan sebelum itu Ayub diizinkan Tuhan mengalami perampokan. Harta bendanya dijarah habis. Kalau saya, harta benda saya habis, tapi anak saya semuanya selamat. Karena kami sekeluarga waktu itu, kami sedang melayani Tuhan di Pulau Bali. Kami bukan sedang berjudi di Genting Island atau di Las Vegas atau liburan. Kami sedang pelayanan.
Saya jarang pelayanan bersama-sama keluarga, biasanya sendiri atau sama istri. Tapi waktu itu kami sedang libur keluarga. Jadi alangkah baiknya saya pikir kalau anak-anak dibawa semuanya. Jadi sebelum saya seminar mengenai parenting, anak saya bisa bersaksi. Dan saat itulah kami mendapat telepon kalau rumah kebakar dan tidak sempat membawa satu benda pun keluar rumah. Itu juga sebuah kehilangan yang bagi saya waktu itu, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan bisnis, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan yang kita cintai, kehilangan harta benda yang kita cintai. Waktu rumah saya terbakar, namanya foto pernikahan, master film, ya punya semuanya yang dalam rumah habis semuanya. Dan itu kehilangan yang membuat kita sedih. Bahkan yang lebih sedih lagi, mungkin kita belum menemukan jawaban. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa ini terjadi? Waktu saya membaca kisah Ayub yang juga sedang saya sharingkan hari-hari ini, baik di Facebook atau Instagram. Ayub bergumul kenapa? Bahkan dia sempat menghadap istilahnya pengadilan Tuhan dan mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ayub sempat kecewa dengan temannya. Dia sempat kecewa, bahkan mengutuk temannya. Ayub bahkan sempat mengutuk dirinya sendiri di pasal yang ketiga. Tapi Ayub tidak sempat atau tidak mengutuk Tuhan. Seperti yang direncanakan iblis ketika dia minta izin kepada Tuhan. Kalau dia mengalami kehilangan yang luar biasa, kehilangan harta bendanya, kehilangan kesehatannya, dia pasti mengutuki Tuhan. Juga sebuah misteri kenapa Tuhan izinkan. Tapi yang pasti Ayub tidak mengutuk Tuhan. Dalam hidup ini ada beberapa hal yang kita tidak bisa jawab mungkin sekarang ini. Tapi pastikan saya dan saudara akan masuk surga, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Dan saat itu saya percaya kita akan mendapat jawaban yang jelas kenapa semua diizinkan terjadi. Tapi sebelum kita mati, ya, kita hidup di bumi ini, saya ingin berbagi inspirasi, saya ingin berbagi firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini untuk mencoba memahami kehidupan atau paling tidak menyiasati bagaimana kita harus hidup kalau diizinkan beberapa hal yang tidak kita kehendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan firman itu kita akan ambil atau saya akan baca terlebih dahulu di dalam Filipi pasal yang keempat, dimulai dengan ayat yang ke-11. Ada baiknya Bapak Ibu juga membuka Alkitabnya, ya, baik Alkitab di gadget ataupun Alkitab dicetak, ya. Saya akan membaca, setelah itu saya akan berbagi mengenai ayat ini. Filipi pasal yang keempat, saya mulai baca ayat yang ke-10 atau lebih lengkapnya dari awal perikop. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dan dia jujur, dia berkata bahwa tidak ada yang rahasia. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang terbuka. Kalau dia dapat persembahan yang banyak dari jemaat di kota yang lain, kadang dia ceritakan kepada jemaat yang di kota yang lain, bukan untuk ngompor-ngompori nih, yang di sana memberi banyak, kamu beri apa enggak. Dia bercerita juga kalau kekurangan, bukan dalam rangka mau minta-minta. Makanya Paulus dalam ayat yang lain berkata, adakah di antaramu yang pernah kepadamu aku meminta-minta? Paulus dikenal sebagai seorang tent maker
pembuat tenda, karena memang dia punya pekerjaan membuat tenda selain melayani Tuhan. Dia banyak merintis gereja, tapi dia tidak menggembalakan. Dia menulis surat kepada gereja-gereja yang dia rintis dan dia gembalakan lewat para muridnya. Dan kepada jemaat yang ada di Filipi, dia berbagi kehidupan, bahwa dia belajar untuk mencukupkan diri. Dalam versi terjemahan yang lain dikatakan, aku belajar untuk berpuas. Mencapai kepuasan dalam segala keadaan. Segala keadaan itu diterangkan lagi baik dalam kenyang ataupun lapar, kekurangan atau kelimpahan. Menurut saya ini ayat yang saat ini tepat buat kita. Kenapa? Karena mungkin saja ada yang diizinkan Tuhan mengalami hal seperti ini. Tentu saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara semuanya tidak mengalami ya yang namanya kekurangan. Saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara mengalami kelimpahan, diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, sehat, dan tidak mengalami kehilangan apapun juga. Tetapi seandainya diizinkan Tuhan terjadi, seperti Paulus juga diizinkan terjadi mengalami kekurangan. Dalam hidup saya pun beberapa kali Tuhan izinkan terjadi, seperti tadi saya bersaksi bahwa tahun 2009 saya pernah mengalami kebakaran. Kalau tahun lalu yang belum lama, usaha saya yang bernama PT IFA Dahsyat harus tutup. Perusahaan yang sudah saya dirikan bersama teman saya, kongsi saya, sahabat saya, Bapak Tanu Sutomo, kami berkongsi dari tahun 92. Jadi ini perusahaan kami bangun sudah lama sekali. Kami tidak pernah berpikir bahwa akan tutup. Kami punya stokis atau cabang hampir di 200 lebih kabupaten. Member kami 500.000. Seolah-olah kami bergerak ke arah go public, bahwa nanti ini perusahaan bisa diwariskan kepada anak-anak. Anak kami sekolahkan bisnis di luar negeri untuk belajar pengalaman di sana, supaya bisa pulang ke Indonesia dan melanjutkan perusahaan ini. Anak belum pulang, perusahaannya sudah harus tutup. Jadi tahun lalu juga Tuhan mengizinkan saya bangkrut usaha yang paling utama. Tuhan mengizinkan saya juga mengalami beberapa kehilangan. Saya tahu arti kelimpahan karena memang Tuhan pernah memberi kami saat-saat melimpah. Saat dimana kalau saya menerima persembahan kasih ketika pelayanan, maka dengan begitu bangga dan merasa mulia, saya bisa berkata, kami persembahkan persembahan ini untuk yayasan. Tapi Tuhan mengizinkan kami mengalami di mana income dari perusahaan menjadi nol. Karena sebelum tutup pun kami sempat mengalami keuntungan tuh habis untuk menutupi kerugian. Untung yang ada dipakai untuk mencoba investasi dan usaha marketing. Gimana supaya nggak sampai tutup. Sehingga akhirnya semua keuntungan diterjunkan kembali untuk mengusahakan tidak tutup. Jadi sempat beberapa tahun tidak mengambil keuntungan dari perusahaan, lalu beberapa tahun tidak untung lagi, sehingga akhirnya harus tutup tahun lalu. Pada saat itulah kami diizinkan Tuhan untuk hidup dari bulan ke bulan, karena biaya hidup yang selama ini sudah cukup tinggi dengan anak di luar negeri, maka tidak ada saldo. Kami mulai menjual yang kami miliki. Istri saya punya kalung, punya emas, mulai dijual. Dan terakhir saya menjual mobil saya dan harus kembali memakai mobil sederhana yang kecil. Dan itu kami alami sehingga Tuhan memberi kami pengalaman untuk pernah berkelimpahan dan juga pernah berkekurangan. Tapi saya percaya ketika kami mengalami hal ini, saya belum pernah bersaksi atau bercerita atau bikin malam dana. Kami tetap melanjutkan yayasan kami, pelayanan kami di tengah kekurangan kami. Nah, yang ingin saya bagikan adalah saya bercerita pengalaman kebakaran, rugi, bangkrut, jual mobil untuk menutup biaya sekolah, supaya Anda tidak merasa terlalu sedih ketika juga mengalami kesusahan dan bergumul terlalu lama, apa dosa saya kok mengalami hal ini. Anda boleh berkata begini aja, tuh Pak Jarot yang hamba Tuhan ternyata juga mengalami kebakaran, mengalami malapetaka, perusahaannya bangkrut gitu ya. Dan mungkin juga ada yang berkata, punya dosa apa tuh? Kadang-kadang waktu kita mengalami susah, kita sanggup menghadapi.
Tapi yang susah adalah ketika kita dihakimi dengan apa yang kita alami. Orang berkata, wah dia pasti punya dosa, pasti pelanggarannya banyak. Persis seperti yang dialami oleh Ayub. Maka datanglah Elifas, datanglah Bildad, Sofar, Elihu, 4 temannya. Hanya Elihu yang tidak menghakimi. Tapi 3 temannya berkata, dosamu pasti banyak. Kamu ini orang soleh, tapi sebenarnya kamu ini orang fasik. Maka mengalami malapetaka. 3 sahabat Ayub adalah orang-orang yang diberkati. Mereka juga orang yang kaya. Tapi dari pasal 3 sampai pasal 37, tidak ada satu ayat pun yang menceritakan temannya menolong. Kadang kita mengalami penderitaan, mengalami masalah, kita sanggup menghadapi. Tapi yang bertambah berat ketika teman tidak menolong, tapi justru menghakimi. Ngomong sana, ngomong sini, wah ini pasti dosanya banyak. Aduh, waktu saya mengalami kebakaran, bukan orang nolong, tapi juga berkata begitu. Ini pasti dosanya banyak, ya ampun Tuhan, ini dosa apa gitu ya. Ya pasti punya dosa, pastilah, namanya manusia. Tapi bukankah firman Tuhan berkata bahwa dosa kita sudah dihapus? Kita masih dalam masa-masa Paskah dan masa-masa kebangkitan. Kita mengingat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu untuk menghapus dosa kita. Benar, memang kita punya dosa. Tapi bukankah dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan? Maka Paulus tadi mengatakan bahwa kalau kita bisa belajar mencukupkan dengan yang ada, maka Tuhan memberi kekuatan. Kekuatan seperti apa? Waktu saya menghadapi omongan orang bahwa ini mengalami masalah, pasti dosanya banyak, maka Tuhan memberi kekuatan lewat firman-Nya. Saya diingatkan firman Tuhan bahwa dosa saya sudah dihapus oleh Tuhan. Jujur, awal Maret juga sebenarnya saya sempat mengalami sakit. Cuma saya nggak tahu kalau itu COVID. Sempat berpikir juga sebenarnya, maka jadi takut gitu ya. Karena saya demam 4-5 hari. Hari ketiga, keempat demamnya tinggi sekali. Saya sampai merasa menggigil kedinginan, tapi badan saya panas sekali. Saya kompres kepala saya dengan es batu, tapi tidak menolong karena perut saya juga panas. Saya ambil kompres di perut, jadi bukan hanya kepala, perut pun dikompres. Karena sudah beberapa hari saya juga ke belakang, 1 hari bisa 3-4 kali. Makan rasanya enggak enak. Cuma saya nggak tes aja itu COVID apa enggak. Jadi ya isolasi mandiri, makan sehat, olahraga, lalu beri Tuhan kasih kekuatan dan sehat kembali. Tapi saya ingat benar pada malam yang keempat demam, saya sempat berpikir apakah COVID ya gitu. Tapi waktu itu masih awal Maret, masih terlalu awal karena Indonesia belum ada yang diumumkan terjangkit dalam jumlah banyak, apalagi malah belum ada yang meninggal. Tapi saya sempat was-was karena emang di negara yang lain udah terjadi. Nah, was-was itu begitu menghantui saya sempat berpikir jangan sampai saya kena lalu mati. Malam itu saya takut sekali, tapi dalam ketakutan itu saya ingat firman Tuhan. Kembali kepada perkataan Paulus yang ada dalam kitab Filipi. Paulus berkata bahwa hidup itu Kristus, mati itu untung. Saya berpikir alternatif yang paling jelek, kalau memang ini saya kena COVID, saya akan mati. Lalu saya berpikir mati masuk surga juga. Saya siap, tapi bagaimana anak saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana yang lain? Wah, itu pergumulan malam itu berat sekali. Sampai akhirnya saya berdoa bukan minta sembuh, tapi berdoa Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Kalau Tuhan panggil saya siap, walaupun mungkin keluarga saya nggak siap. Tapi pikiran seperti itu membuat saya bisa tenang. Dan akhirnya saya melanjutkan hari-hari selanjutnya tanpa ketakutan. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya sehat. Ketika saya mengalami kebakaran, lalu orang mengomongi bahwa saya ini pasti banyak dosanya, saya merenungkan firman Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan memang saya banyak dosa. Tapi saya percaya Tuhan mati di kayu salib, menghapus dosa saya. Jadi serangan-serangan, omongan-omongan, itu saya kalahkan dengan firman Tuhan. Tuduhan-tuduhan itu saya bantah dengan firman Tuhan. Saya katakan bahwa memang saya punya dosa, bahkan banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu dia sudah mati untuk dosa-dosa saya. Sehingga saya sekarang statusnya adalah orang yang dikuduskan, orang yang dilayakkan. Karena itu tepat sekali apa yang Paulus katakan bahwa Tuhan itu yang akan menjadi penolong dan kekuatan kita. Kembali kepada
firman Tuhan yang tadi kita baca. Bahwa Paulus berkata, aku belajar mencukupkan dengan apa yang ada padaku. Dan dalam segala perkara, aku dapat kekuatan menanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Paulus diberi kekuatan oleh Tuhan. Tapi bagian Paulus adalah mencukupkan yang ada. Nah, kita kembali kepada kondisi hari-hari ini. Hari-hari ini, sekali lagi saya berdoa, Bapak Ibu tidak mengalami seperti yang saya sudah alami, di mana usaha utama saya tutup. Saya sekali lagi, saya tidak berdoa itu terjadi. Tapi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mendengar hari ini juga mengalami serupa. Karena memang perintah dari pemerintah untuk sementara ada di rumah. Tentu ini membuat semua roda ekonomi berhenti. Usaha kita nggak berhenti, tapi kita mensuplai ke toko. Tokonya di mall, tokonya tutup. Maka belum tentu dia punya omset yang bisa membayar kita. Akhirnya cash flow kita terganggu, sementara kita punya pegawai, harus terus digaji. Atau kita seorang yang punya usaha harian, kita jualan di pasar, kita jualan di warung, di toko, di mana keadaan seperti ini tentu menjadi sangat berat karena income kita yang harian tiba-tiba untuk sementara waktu kita harus tidak ada penghasilan. Maka ayat yang tepat kalau firman Tuhan melalui tulisan Paulus berkata, aku belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada padaku. Satu prinsip yang diajarkan bahwa berapapun kalau dicukupkan, itu akan cukup. Saya mau cerita bahwa saya pernah miskin. Saya lahir di keluarga miskin, ibu saya guru SD, kami nggak punya rumah, jadi orang tua saya menjagai tanahnya orang lain, dan rumahnya dari dinding bambu, lantainya tanah, orang Jawa bilang rumah gedek. Jadi pagi-pagi sekali ibu saya bangun untuk membuat singkong goreng, aneka gorengan. Saya punya bagian mengantar ke warung-warung. Siang, sore hari, ibu dan kakak-kakak kami juga membuat es lilin, dimasukkan ke freezer. Besok paginya bagian saya yang mengantar termos-termos es ke warung-warung. Itu keadaan yang sangat miskin. Singkat cerita, waktu saya lulus kuliah tahun 87, kerja di Bogor di pabrik 3 tahun, menikah tahun 90. Tahun 90 pun kami merantau ke Jakarta, suami istri. Kami tinggal di rumah petak juga, di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, dengan biaya kontrak 450.000 untuk 6 bulan. Dan kami juga hidup dari bawah. Kami belajar untuk mencukupkan yang ada. Saya hampir-hampir nggak pernah yang namanya makan di restoran atau minum di kafe, kecuali terpaksa atau diajak teman atau karena sebuah acara. Karena bagi saya minum kopi 30.000 mahal banget. Kopi yang sama beli kopi tubruk ya, dicor sendiri pakai air, itu satu gelas paling 2.000-3.000 sudah nikmat sekali. Jadi sebenarnya hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Kalau kita gengsi minum kopi tubruk, ya kita minum kopi di kafe yang satu gelas 30.000. Tapi kalau kita nggak mau gengsi, ya kita bawa kopi sendiri, bawa masukin termos gitu ya. Itu satu gelas paling cuma 2.000. Hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Saya bukan sengaja, tapi memang ini gaya hidup saya. Hari ini saya pakai batik, ya biasanya pakai batik juga. Saya pernah diajak istri saya ke mall, lalu istri saya bilang, nih, pakai batik ini, kamu hamba Tuhan, kamu pengusaha. Tak lihat, wis, batiknya sutra, keren sekali memang. Tapi lihat harganya, 3 jutaan. Itu 3 juta tak bawa ke Tanah Abang, dapat sekodi, gitu ya, dapat 20 biji, bahkan nggak sampai 2 juta. 1,5 juta udah dapat 10 biji, 12 selosin, 12 biji. Karena batik saya pakai ini juga harganya nggak sampai 200.000. Karena bagi saya, yang penting bersih, yang dicuci, cukup rapi. Hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Tapi kalau kita gengsi pakai batik yang cuma 200 ribuan, ya pakai yang 2-3 juta. Hidup jadi mahal. Mahal karena gengsi itu mahal, tapi sebenarnya hidup ini murah. Kalau kita dengan yakin, itu ya kalau istilahnya Pak almarhum Pak Fuksi, gambar dirinya mantap. Pakai batik 200.000 di depan kamera, muncul di televisi, tidak minder, yakin. Jadi murah hidup ini. Jadi makanya kita sebenarnya perlu belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Ini hanya contoh saja, kita bisa pakai baju yang 2 juta atau pakai baju yang 200.000. Kita bisa minum kopi yang 30.000 atau yang 2.000 rupiah, bahkan 500 rupiah pun kopi saset ada yang cuma 500 perak.
kita bisa makan di restoran, di hotel mulia, ya, aquanya minum aja glek gitu 30.000, hanya minumnya aja, ya, 1 gelas. Atau kita pergi ke basement, kita makan nasi kucing 5.000 di gedung yang sama, cuma beda lantai. Jadi hidup ini sebenarnya murah, yang mahal itu gengsinya. Nah, di tengah situasi seperti ini, tentunya bersyukur kalau Anda masih hidup berkelimpahan. Tapi kalau Anda diizinkan Tuhan dalam masa-masa kesulitan yang kita tidak tahu akan berapa lama, maka siapkan diri untuk tidak gengsi. Mari kita hadapi realitas hidup. Kalau kita harus sederhana, kenapa nggak sederhana? Bahkan kalau perlu kita nggak beli beras, kita beli menir. Apa itu menir? Beras yang sudah hancur, yang remuk itu loh. Ya, kenapa harus beli beras yang utuh? Nanti kalau udah dimasak bakal dikunyah, hancur juga, ya kan? Itu ilmu ibu saya, kalau beli beras dia beli menir gitu. Jadi nasinya nggak pernah utuh. Nah, Bu, kenapa beli menir? Ya lah, beli yang utuh juga nanti kamu kunyah juga gitu ya. Ini hemat energi, nak, nggak usah dikunyah gitu. Jadi hidup ini bisa disiasati. Bahkan kadang-kadang ibu saya itu gresek itu pergi ke pasar, tidak beli brambang, tapi kalau truk yang membawa brambang yang sedang mendistribusikan brambang, kadang ada yang jatuh-jatuh itu diambil. Emang kayak pengemis aja, emang kami pernah hidup di level seperti itu. Mengambil brambang-brambang yang jatuh, gresek brambang. Dan karena emang keadaan seperti itu. Jadi kita belajar kalau emang kita berkelimpahan, tapi kalau tidak, kita harus siap mental untuk hidup sederhana di level di mana kita hidup. Dan percaya saya bahwa Tuhan itu akan memberi kita kemampuan untuk hidup seperti itu. Tuhan akan memberi kesanggupan. Bagian kita adalah mau, Tuhan memberikan kesanggupan. Dan dalam kemauan yang seperti itu, Tuhan akan menyertai sampai kita betul-betul bisa melewati masa-masa susah. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu tidak harus mengalami hidup yang demikian. Tapi kalau harus, paling tidak saya mau bersaksi, kami pun pernah mengalami hal-hal yang demikian. Karena itu saya mau gunakan beberapa menit yang masih ada ini, tidak berbicara panjang lebar lagi, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini dan mengapa hal ini terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi tidak merubah kenyataan bahwa Tuhan mati bagi kami, Tuhan bangkit bagi kami, dan Tuhan naik ke sorga dan turun kembali dalam bentuk Roh Kudus yang maha hadir, sehingga Tuhan menyertai kemana kami pergi, kami ada, Tuhan ada juga. Tuhan dulu tidak kelihatan, lalu Tuhan menjadi manusia yang hanya bisa di Yerusalem, tapi tidak bisa ada di Bogor atau di Jakarta. Tuhan mati dan murid-murid Tuhan sedih, tapi Tuhan bangkit kembali, muridnya bergembira. Dan kembali Tuhan naik ke sorga, menghilang dari para muridnya, dan murid-murid kehilangan. Tapi kami tahu dengan naiknya Tuhan ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan, dan dalam bentuk roh inilah Tuhan bisa menyertai kami yang begitu banyak jumlahnya. Karena roh yang maha hadir ada di mana-mana, termasuk di dalam roh kami, roh Tuhan ada. Di mana kami tinggal, roh Tuhan juga ada. Karena itu kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan memberi kami kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ajari kami Tuhan tidak mengeluh. Kami belajar untuk tetap melayani Tuhan. Tetap tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi kami bahkan mengabdi kepada Tuhan. Tuhan beri umat-Mu kekuatan kalau ada di antara kami yang harus mengalami banyak hal yang tidak diharapkan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, ada kekuatan. Bahkan yang sudah mengalami, diizinkan mengalami kehilangan, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga bisa bangkit di dalam kehidupan yang penuh semangat untuk melanjutkan kehidupan yang berarti dan bermakna, mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih Bapa. Kami sudah boleh mendengar renungan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetap terus kuat, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jarod Wijanarko yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua dan sangat memberkati kami. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening operasional gereja dengan nomor akun 73704490087 atas nama Juningsi Joto Muljono, BCA Surya Kencana Bogor. Saya ulangi sekali lagi, nomor akun 73704490087. Sedangkan untuk dana pembangunan gereja bisa dilakukan dengan transfer ke rekening nomor akun 89902846688 atas nama Dwi Segarwati Bank BCA. Atas nama Dwi Segarwati dengan nomor akun 89902846688. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Tio Dharma Manalu, kakak perempuan dari Glenn, yaitu Kesan dari Indri Nadine Depok, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 15 April 2020. Kami segenap keluarga Masa Depan Cerah mengucapkan turut berduka cita dan kiranya penghiburan dari Allah Bapa diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan. Doa puasa yang biasa kita adakan sebulan sekali akan tetap kita adakan secara online, dan pada bulan April akan kita adakan pada tanggal 25 April 2020 pada pukul 2 siang atau pukul 14, yaitu hari Sabtu. Jemaat tidak perlu datang ke gereja, tapi jemaat bisa mengikuti doa puasa ini dari rumah melalui channel YouTube MDC Bogor Online dari rumah masing-masing. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengikuti peraturan pemerintah di mana kita berada. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 April 2020 kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Begitu juga dengan Kesan, kelas DK, sekolah minggu, doa jemaat maupun alfa sementara ditiadakan. Kebaktian akan diadakan secara online. Kebaktian Sabtu jam 5 sore atau jam 17 diadakan online dengan menggunakan Instagram @MDC Bogor. Kebaktian itu akan direkam dan dimasukkan dalam YouTube dengan channel MDC Bogor Online, sehingga kapanpun hari Minggu besoknya jemaat bisa mengikuti kebaktian online ini melalui YouTube. Seperti anjuran pemerintah, jemaat diharapkan tetap di rumah masing-masing. Sekali lagi, untuk ibadah online hari Sabtu jam 5 sore dengan Instagram @MDC Bogor dan YouTube untuk hari Minggunya MDC Bogor Online. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan saksikan klip MDC Stories berikut ini. Hey you used to feel light as a feather now. Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Saya percaya sejak awal Tuhan ada rencana yang indah buat masa depan saya. Jangan berharap kepada manusia, karena manusia itu mengecewakan.
Kau masuk dalam kerajaan Allah dan tinggalkan dosa dan diangkat menjadi anak Allah. Engkau menjadi warga kerajaan Allah yang baru, akan hidup baru. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan. Oke, saudara, demikianlah kita tadi telah mendengar firman Tuhan dari Pak Jarod, dan kita percaya kita tidak boleh kecewa terhadap Tuhan meskipun kita di dalam setiap masa kesulitan. Seperti Ayub, kita percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar. Tuhan memulihkan setiap kita yang sekarang berada di dalam masa sulit. Berkenaan dengan ini, saya pun ingin kembali, kita tidak boleh menjadi orang yang melupakan sejarah. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana cuplikan singkat ini. Masalah besar berbicara jangan takut, mengenai masalah ini. kecil jangan apa? Meremehkan. Baca 1, 2, 3. Situasi selalu berubah, namun kita harus melekat kepada apa? Kristus. Ya, karena apa? Kristus tidak berubah. Jadi pegang yang tidak berubah, yaitu Kristus. Yang lain berubah. Yang lain kalau kita ngikutin sejaman, situasi, kondisi, ya, maka kita akan bingung. Ya, bingung. Ya. Tapi fokusnya harus kepada Yesus. Dibalik aja, dibalik. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian bingung terhadap hidup ini, kemungkinan Bapak Ibu sekalian kurang konsentrasi kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian bingung terhadap ibu, gini kok kenapa begitu, karena kita tidak konsentrasi kepada Kristus, sehingga kita konsentrasi kepada sesuatu yang berubah. Ya, lah kalau kita konsentrasi fokusnya kepada sesuatu yang berubah, ya berubah. Dikejar ini gitu, ada laki-laki dikejar, lain-lain, gimana sih? Bingung. Ya memang betul, konsentrasi kepada Kristus. Yang lain bisa berubah, metode bisa berubah, tetapi prinsip kebenaran firman Tuhan tidak berubah. Ya, saya pernah diajar oleh teman saya, ya, kalau naik kapal, ya, itu kan goyang, naik kapal pusing nggak? Pusing, goyang. Ya, nah salah satunya caranya, ya, kalau goyang, ya, jangan memperhatikan benda yang bergerak. Ya. Kalau kita ikut melihat benda yang bergerak, kita juga ikut bingung. Jadi caranya, pandangan kita harus kepada benda yang tidak bergerak. Gitu, ya. Kalau di pantai gampang, karena ada di pantai itu ada benda yang tidak bergerak. Kalau di laut pun jangan melihat, jadi melihat horizon. Horizon itu apa? Horizon, gitu, ya. Itu supaya kita tidak bingung, ya, supaya kita tidak pusing, ya. Tapi saya sudah lihat horizon pusing, lah itu takut, itu namanya lain lagi. Tapi ngelihatlah, fokuslah kepada sesuatu yang tetap, yang tidak bergerak. Demikian saudara, ya, cuplikan dari Pastor Fu, khotbahnya yang terakhir tanggal 15 Maret di MDC Bogor. Saya percaya apa yang beliau pesankan untuk kita tetap fokus hanya kepada Yesus, Tuhan kita. Saya percaya Dia Tuhan yang akan memberi kekuatan, yang akan memberi jalan keluar bagi kita semua. Kita berterima kasih karena selalu Tuhan baik dalam keadaan apapun. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini, dan saudara besok bisa melihat di YouTube juga. Untuk semua saudara-saudaraku, mari dahulukan datang beribadah kepada Tuhan. Mari berelasi terus dengan Tuhan di masa yang sulit ini bersama keluarga di rumah masing-masing. Demikian juga dengan kelompok kesan. Saya berharap setiap kelompok kesan, mari melakukan pertemuan baik lewat
video call, baik lewat Zoom dan sebagainya. Saudara usahakan supaya satu dengan yang lain. Kita masih tetap punya semangat kekeluargaan. Kita masih tetap bisa saling mendoakan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau selalu baik. Dalam setiap keadaan apapun, saat kami bertanya, mengapa dan mengapa, Tuhan, kami percaya Engkau nanti punya jawaban yang terindah, Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau menolong juga saudara-saudaraku yang saat ini berada dalam keadaan sulit, baik secara ekonomi, secara kelemahan tubuh, maupun hal-hal yang lain. Saya berdoa di sini Tuhan, supaya Engkau memberi kekuatan, kemenangan, Engkau memberi kepada mereka semua Tuhan. Terus percaya, terus mau berelasi dengan kuat dengan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah membingungkan. Engkaulah satu-satunya tempat pengharapan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang udah disampaikan Pak Jarod. Biar itu Tuhan berbicara di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita akan mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Kau datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan.